Mari kita lanjut ke soal nomor 40. Dalam kimia organik, senyawa optis aktif merupakan senyawa yang dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Dari senyawa berikut yang merupakan senyawa optis aktif adalah. Oke teman-teman. Nah, di sini pertanyaannya adalah mana yang merupakan senyawa optis aktif. Nah, optis aktif ini itu adalah senyawa yang mempunyai atom C chiral ya. Nah, apa itu atom C chiral? Yaitu adalah atom C yang mengikat 4 substituen yang berbeda. Jadi sebagai gambaran gini, ini kita punya atom C misal gitu ya. Nah, atom C ini mengikat 4 substituen berbeda. Misalnya di sini kita tuliskan A ya, dia mengikat misalnya, anggap misalnya ini F gitu ya, biar beda. Terus ada Cl, ada Br, kemudian ada I. Nah, ini gampang gini aja. Jadi, dia mengikat 4 substituen yang berbeda. Jadi, ini merupakan suatu senyawa ataupun atom C chiral ya. Senyawa chiral namanya. Nah, kira-kira mana yang merupakan senyawa chiral atau senyawa yang memiliki sifat optis aktif dari keempat pilihan berikut ini? Apakah yang 1, 2, 3 atau 4? Maka kita perlu cek dengan syarat yang seperti dituliskan ini ya, yaitu 4C, 4 substituen yang berbeda. Oke, kita coba gambarkan satu-satu. Yang sebelah nomor 1 ya, nomor 1 dulu kita gambarkan. Nah, sebenarnya gambar nomor 1 ini seperti ini ya. Itu memang dalam bentuk konformasi kursi kalau ini ya. Jadi gambarnya gini. Merupakan siklohexana yang kemudian memiliki OH ya. Memiliki OH di sisi kiri dan kanannya. Seperti ini kurang lebih ya. Oke, jadi ini kan kalau kita cek nih, ini kan satu dong nih C-nya. Berarti pas ya, di sini juga sama. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ini kan gambar ataupun struktur garis ya. Jadi di sini ada H ya. Ada H, kemudian di sini ada H. Nah, yang di sini, yang ini tuh merupakan atom C ya. Ini tuh merupakan atom C. Nah, kalau kita perhatikan atom C yang ini itu seperti kita lihat ya, ada 4 substituen ya. Ada pertama itu yang ini, kita cek satu-satu ya. Ini 1, 2, terus 3 sama 4. Oke. Jadi berbeda ya yang diikatnya. Kemudian yang kiri juga sama nih. 1, 2, 3, 4. Oke, ini yang di atas ini sama yang di bawah itu memiliki substituen yang berbeda ya. Jadi bisa dikatakan ini memiliki senyawa optis aktif. Sederhananya gitu ya. Jadi ini memiliki sifat optis aktif. Terus nomor 2. Nah, nomor 2 ini dia siklohexana aja ya, tidak ada substituen lain selain seperti ini. Nah, kalau ini dia mengikat seperti ini ya, ada 2H. Begitu juga dengan C yang lain seperti di sini. Ini juga 2H dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ini atom C ya. Semua sudut ini kan atom C semua nih, ya kan? Nah, apakah 4 substituen berbeda yang diikat atom C? Tentu tidak ya. Kenapa? Karena kita lihat salah satu aja. Di sini memiliki atom H yang sama ya. Jadi C ini mengikat 2 atom H yang sama. Maka dia jelas bukan chiral ya, bukan chiral. Jadi dia bukan optis aktif. Kalau optis aktif tadi apa? Yaitu dia memiliki atom C chiral dengan 4 substituen berbeda. Sedangkan ini C chiral ya. Ya, mungkin bisa sebagai tambahan juga bahwa C chiral ini berarti ini merupakan C asimetris, oke? Nah, nomor 1 udah dapat nih. Kalau di jawaban
soal-soal tes gini biasanya kan kalau satu benar berarti tiga benar gitu ya. Jadi maka jawabannya memungkinkan ini nih, yang C ya. Kenapa bisa C? Karena nomor 2 salah ya. Nomor 2 salah, nomor satu kan benar tadi. Maka kalau 2 salah, ya satu benar, maka 3 pasti benar. Kalau 4 pasti salah. Ya, tapi kita coba bahas deh yang nomor 3. Nomor 3. Ini juga senyawanya merupakan senyawa siklik, yaitu sikloheksana juga, tapi ada alkenanya di situ ya. Ini Br. Terus mengikat H ya. Nah, C di sini itu juga mengikat berapa? 4 substituen yang berbeda. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadinya dia merupakan C kiral. Nah, kalau nomor 4 itu A kiral. Oke, kita catat dulu ya. Merupakan senyawa optis aktif. Terus kalau nomor 4 ini kita gambarkan seperti ini. Oke. Nah, untuk yang ngerangkap 2 yang ini tuh nggak ada lagi hanya nggak punya H di sini ya. Jadi kalau kita gambarkan, jadi seperti ini teman-teman. Ada C, kemudian berkaitan dengan Cl, kemudian ada berkaitan dengan C di atasnya, dan di sini rangkap 2, ya kan? Maka ini jelas tidak kiral ya, atau kita katakan sebagai Ca kiral. Karena dia tidak mengikat 4 substituen berbeda, malah ini substituennya cuma ada 3 ya. Oke, jadi ini bukan optis aktif ya. Bukan optis aktif. Seperti itu caranya ya. Oke, kita sudah dapatkan jawabannya adalah yang C. Oke, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke petunjuk B nih, yang mana soal 41 ini bukan lagi opsi A, B, C, D, E, melainkan di sini menanyakan sebab akibat ya. Oke. Nomor 41. Untuk menghindari korosi lempeng besi dengan nilai E0 seperti itu ya, minus 0,44 volt, dapat dilapisi dengan seng dengan E0 itu minus 0,76 volt dengan proses elektrolisis. Nah, ini kira-kira pernyataannya benar nggak? Oke, jadi kita perlu cari tahu dulu ya bahwa di sini E0 dari besi itu lebih besar ya daripada E0 dari Zn. Maka harusnya ya kalau bicara sel volta ini ya, ini akan mengalami apa? Reduksi. Karena E0-nya lebih besar, sedangkan ini mengalami oksidasi. Maka kalau pakai cara sel volta ya tidak akan ada yang namanya pelapisan ya, karena ini hanyalah terjadi redoks yang kemudian menghasilkan energi listrik. Nah, terus niatnya adalah ini besi ingin dilapisi dengan apa? Dengan Zn gitu ya. Zn atau seng gitu ya. Atau seng. Nah, bagaimana cara melapisinya? Memang salah satu caranya adalah dengan menggunakan yaitu tadi cara elektrolisis. Kan ada dua materi tuh, sel volta sama sel elektrolisis. Jadi cara melapisinya besi itu adalah dengan menggunakan proses elektrolisis. Kadang juga disebut, kalau tidak salah ini bahasanya gini ya. Jadi itu mungkin kita artikan sebagai proteksi katodik ya. Dalam gambarannya gini sih. Proteksi katodik itu ini siapa nama besinya itu kita jadikan sebagai katoda gitu ya. Sedangkan si seng itu jadikan sebagai anoda. Oke. Jadi ini sebagai anoda. Siapa yang sebagai anoda? Yaitu adalah
Zn. Sedangkan yang dijadikan sebagai katoda itu nanti adalah si besi Fe. Oke. Nanti dengan bantuan apa? Bantuan energi ya listrik gitu ya. Jadi ini menggunakan listrik, sumber listrik, entah itu dalam bentuk baterai ataupun yang lainnya. Oke. Nah, Zn ini akan terjadi yang namanya oksidasi gitu ya, yang mana elektronnya akan transferkan, sorry kelewat malah di sini. Elektronnya akan ditransferkan menuju katoda. Kemudian terjadi yang namanya di sini apa? Oksidasi, yaitu Zn2+, yang kemudian nanti di Zn2+-nya itu akan mengalami reduksi di permukaannya si katoda, yaitu besi. Nah, maka ini lama-lama akan terlapisi gitu ya. Nah, dia akan terlapisi sehingga besi ini akan dilapisi oleh seng yang akhirnya itu dapat mencegah korosi ya. Kenapa bisa mencegah korosi? Ya karena nilai E0 dari Zn ini kan lebih kecil ya, maka dia akan mengorbankan dirinya lebih dulu gitu ya, melindungi dari besi yang di dalamnya. Gitu. Oke, seperti itu sederhananya. Maka sebabnya. Nah, sebab proses elektrolisis. Oh ya, sebentar. Ini berarti pernyataannya apa? Pernyataannya betul ya. Nah, sebab proses elektrolisis merupakan reaksi redoks yang tidak spontan. Nah, ini juga benar ya. Memang benar. Elektrolisis itu adalah proses merupakan reaksi redoks yang tidak spontan. Jadi kan elektrolisis ini itu dari energi listrik ya. Jadi diberikan energi listrik ke suatu larutan misalnya, yang kemudian menghasilkan apa? Reaksi redoks. Kalau sel volta kan dia spontan ya, karena adanya perbedaan potensial sel, sehingga yang akan mengalami reduksi adalah yang E0-nya besar, yang mengalami oksidasi E0-nya kecil, dan itu reaksinya spontan menghasilkan energi listrik. Tapi kalau proses elektrolisis itu kebalikan, kita ingin suatu larutan ataupun suatu zat tertentu mengalami reaksi redoks, yang faktanya sebenarnya tidak bisa terjadi karena tidak spontan. Maka dengan bantuan energi listriklah terjadi suatu reaksi. Makanya di sini proses elektrolisis merupakan reaksi redoks yang tidak spontan. Jadi dilakukan pada reaksi redoks yang sebenarnya tidak bisa terjadi. Nah, disitulah terjadinya nanti elektrolisis dengan cara memberikan energi listrik. Nah, kalau dilihat ini sebenarnya berhubungan ya, karena di atas itu tidak spontan kalau misalnya dilakukan tanpa elektrolisis. Maka dengan menggunakan bantuan elektrolisis itu bisa terjadi. Makanya ini ada hubungan sebab akibatnya. Oke, jadi seperti itu. Maka kesimpulannya apa? Jawabannya adalah apa itu kalau benar-benar berhubungan, yaitu A ya. Oke, seperti itu. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke soal 42. Titik didih H2S lebih besar daripada titik didih H2O. Apakah pernyataannya benar atau salah? Nah, ini kita nyambung kemana nih materinya kira-kira teman-teman? Ya, ini materinya adalah berkaitan dengan apa nih? Ikatan kimia. Oke. Terus di sini ada juga kaitannya dengan apa nih? Sifat periodik unsur. Jadi untuk pernyataan itu dia materinya apa namanya? Ikatan kimia, sedangkan yang sebabnya itu berkaitan dengan sifat periodik unsur, yaitu keelektronegatifan. Nah, kita coba cek H2S. Ini kita bahas di sini ya. H2S, apakah titik didihnya lebih besar daripada H2O? Nah, maka materi yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah berkaitan dengan materi gaya antar molekul. Jadi cek gaya antar molekul, gitu ya. Nah, gaya antar molekul itu ada apa? Yaitu ada ikatan hidrogen gitu kan.
Apalagi ada ikatan gaya dipol-dipol, kemudian ada gaya London misalnya. Nah, jadi itu ya, nanti bisa teman-teman cek di materi gaya antar molekul. Kita coba cek dulu yang H2O. Nah, H2O berarti hidrogen yang berikatan dengan oksigen. Oke. Nah, ini masuk ke materi apa? Gaya apa gitu ya. Oke, ini tuh sebenarnya masuk ke gaya ikatan hidrogen ya. Oke. Gaya ikatan hidrogen. Apa itu ikatan hidrogen? Kan ada tuh ciri-cirinya. H, atom H yang berikatan dengan F atau O atau N. Kadang disingkat juga kalau di sekolah-sekolah itu H-font gitu ya. Nah, kita perhatikan atom H itu berikatan dengan O. Maka ini merupakan gaya antar molekulnya apa? Ikatan hidrogen, yaitu H yang berikatan dengan F atau O atau N, dan salah satu di sini adalah O ya. Nah, sedangkan kalau yang H2S, oke. H2S ini dia tidak mengandung gaya antar molekul yang ikatan hidrogen ya. Tidak ada gaya ikatan hidrogennya. Nah, maka dia termasuk yang mana? Nah, dia masuk ke gaya dipol-dipol. Kenapa dipol-dipol? Karena di sini untuk senyawa polar aja yang mana di luar dari ikatan hidrogen. H2O memang polar sih, cuman lebih spesifik lagi dia memiliki ikatan hidrogen. Tapi kalau H2S itu dia hanya sebagai polar biasa. Makanya dia gayanya apa? Gaya dipol. Oke? Sehingga bagaimana dengan titik didihnya? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ikatan hidrogen itu memiliki gaya antar molekul tarik menarik yang lebih kuat ya, gaya tarik menarik yang lebih kuat dibandingkan dengan gaya dipol. Oke, secara umum seperti ini ya. Maka untuk H2O dengan H2S harusnya bagaimana? Ya seperti ini. H2O memiliki ikatan titik didih yang lebih tinggi daripada H2S. Jadi harusnya yang ini ya, yang benar yang ini. Oke, maka pernyataan yang soal ini apa? Ya jelas salah gitu ya. Jadi bisa teman-teman cek lagi nanti di materi gaya antar molekul. Terus sebab S mempunyai keelektronegatifan yang lebih besar daripada O. Oke. Kalau bicara tentang keelektronegatifan, masih ingat nggak kira-kira? Keelektronegatifan dulu deh. Yaitu apa? Sifat menarik suatu atom terhadap ikatan ya, dalam suatu ikatan maksudnya. Jadi kalau ngomongin keelektronegatifan, apakah ke S lebih besar daripada O? Maka kita perlu cek urutan. Keelektronegatifan tadi apa? Sifat menarik elektron dalam suatu ikatan. Jadi sifat siapa ya? Sifat unsur ya, sifat si atomnya ini. Apakah S yang lebih kuat sifat menariknya daripada O atau tidak? Oke, perlu kita cek lagi ke urutan bahwa keelektronegatifan itu semakin ke kanan bagaimana? Semakin besar. Semakin ke bawah semakin apa? Semakin kecil. Kita perlu tahu juga bahwa S sama O ya. Jadi S itu kita bikin di kanan, S sama O. Mereka ini memang sama-sama masuk ke golongan 6A. Tapi beda periode. Kalau O itu periode 2, oke. Periode 2 sedangkan ini periode 3. Maka kalau kita lihat dari urutan ini, berarti siapa yang lebih besar? Ya, semakin ke bawah kan semakin kecil. Maka yang kecil siapa? Yang S, gitu ya. Jadi yang benar adalah nanti apa? Keelektronegatifan O lebih besar daripada S. Itu yang benar ya. Oke teman-teman. Jadi sebabnya pun juga salah ya. Bukan S yang lebih besar, tapi O yang lebih besar keelektronegatifannya. Maka jawabannya apa nih? Kalau yang salah-salah. Ini koreksi ya kalau tidak benar.
opsinya. Kalau A itu kan benar-benar berhubungan, kalau B benar-benar aja tapi tidak berhubungan. Kalau C benar salah, kalau D salah benar, kalau E berarti salah-salah gitu ya. Oke, jadi jawabannya apa teman-teman? Yaitu E ya. Oke, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar.